Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Halo semuanya. Yo. Balik lagi di episode 9 bersama When the Music Fades bersama Saya Berlik Mahua. dan saya Dida Syalahita di sini. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab semua pertanyaan kalian Betul terkait praise and worship, pujian dan penyembahan. Tanpa berlama-lama lagi. Tangan ajaib. Tangan ajaib. Ho he hum hai. Coba ya. Ho he. Oke. Oh, oke. Nah ini kamu banget nih. Waduh, Kak, pembagian suara 1, 2, 1, 2 dan 3. dibaca aja. Ya. Pembagian suara 1, 2, 3 di WL dan singer itu apakah wajib? Dan apakah penting untuk dipelajari calon-calon pelayan worship di gereja? Good, berarti ini pertanyaan Nice. lebih technical ya. Technical. Lebih technical question. Kalau buat saya gini sih, apapun yang kita buat itu seharusnya untuk semakin memuliakan nama, bukan semakin ya, untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi kita excellent gitu. excellent Yap. gitu. Kalau ditanya apakah wajib, dibilang wajib sih ya enggak juga. Tapi kalau misalnya bisa belajar, kenapa enggak? Karena Kenapa kan tidak? Mazmur 3 Kenapa tidak? Mazmur 33 ayat 3 bilang gini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ya kan? Petiklah kecapi baik-baik. Kalau versi bahasa Inggrisnya bilang gini, play skillfully unto the Lord. Bermainlah dengan skillfully, dengan skill yang tinggi. Berarti gini, mungkin kita bisa mengawalinya dengan kemampuan yang biasa-biasa aja, tapi kita udah punya hati yang luar biasa buat melayani. Habis itu kita upgrade Betul. skill kita, lama-lama kita upgrade supaya kita bisa pergunakan itu untuk kembali bikin makin indah nih gitu. Musik-musik yang kita buat makin indah, dan tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita kelihatan jago. Itu bukan tempatnya gitu ketika kita melayani. Nah, kalau pembagian suara ya, misalnya kita bicara harmonisasi, akan jauh lebih indah mendengar sebuah lagu
dengan harmonisasi tapi di tempat yang tepat ya. Betul. Nggak Kadang-kadang harus juga dari nggak harus awal. semuanya dari awal langsung pecah suara juga. Kadang-kadang malah kita nggak dapet message lagunya. Tapi kalau ada pecahan suara, harmonisasi itu sesuai namanya harmoni kan. Itu sesuatu yang makin membuat telinga kita juga semakin enak mendengarnya, semuanya juga semakin Ya. luas. Bahkan kadang-kadang orang tuh bisa tersentuh ya, kalau kita nonton choir misalnya gospel choir, orang tuh bisa tersentuh banget denger lagu yang biasa aja selama ini mungkin kita udah sering denger, tapi begitu dibawakan dengan choir dengan pembagian suara yang luar biasa, itu bisa membuat kita kayak wow, ini different atmosphere nih, suasana yang beda lagi gitu. Kayak apa ya, magic in the air. Sebenarnya selalu ada esensinya ya. Iya. Kenapa ada pembagian suara di tempat Betul. yang tepat gitu. Percayalah, saya dulu nggak bisa pembagian suara. Bener kan? Betul. Dan kadang-kadang pembagian suara itu makin bagus karena ya itu pas sama liriknya gitu Betul. ya. Misalnya kita lagi bicara liriknya apa misalnya How great. Ih. Kok bisa sama sih? Wow. Apakah itu Apakah kita alasannya? jodoh? Yeah. Misalnya lagu tadi ya. Coba nyanyi tadi lagu itu. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see. Nanti- Itu bunyinya ya. beda banget dibanding cuma satu suara misalnya. Tapi gitu. harus janjian juga, jangan tiba-tiba how great ntar pas Ngambilnya sama keduanya pecah. How great. nggak ada suara satunya, Nggak ada suara jangan satunya. juga. Semuanya suara 3 gitu. Jadi pernah, kan? iya, Pernah terjadi. basically semua itu harus ada alasannya, harus Betul. ada intensinya. Kenapa sih kita melakukan harmonisasi di bagian itu? Nah, kalau ditanya wajib, balik lagi jawabannya tentu tidak wajib kalau menurut saya. Tapi gini, kamu mau nggak bikin lebih keren lagi, bikin lebih keren lagi, bikin lebih keren lagi buat raja di atas segala raja yang ngasih yang terbaik buat dirimu. Mengapa kamu nggak memberikan yang terbaik juga buat dia? Yang kamu bisa. Oke, next. Aku masih amazed dengan kita tadi lagunya sama deh. Kita jodoh kita kayaknya nih. Nikah yuk. Jodohku. Hah? Waduh. Oke, next. Benar. Belum sayang. Boleh kasih tips nggak? Ada tips nggak? Enggak. Boleh kasih tips nggak sih, Lucu Kak? banget sih. Step-stepnya kalau aku punya talenta menulis lagu dan create musik dan ingin bikin single atau album untuk gerejaku. Jadi kita nggak perlu ribet dengan copyright terus karena pakai lagu orang lain. Ya. Ini Ini bagus Bagus banget. banget. Yang pasti step by step. Ketahuan banget aku ya, ketahuan usia. Oke, jadi gini step by step ya. Pertama, terima kasih banget kalau kamu udah punya mindset seperti itu. Itu sangat keren, bagus. keren. Karena benar, kalau kita tanda kutip ribet nih ngurusin copyright, kenapa nggak sih kita bikin sendiri? Lagu kita bikin sendiri, lagu yang kadang-kadang bisa mewakili apa yang menjadi pemahaman gerejamu, apa yang menjadi DNA. visi buat gerejamu, DNA gerejamu seperti apa. Kenapa enggak gitu. Nah kalau ditanya step-stepnya, mulailah dari yang kamu bisa, apa yang ada pada tanganmu gitu. Itu selalu pertanyaan yang Tuhan kasih, kayak contoh buat Musa. Waktu Musa mau membelah Laut Merah, dia nggak dimulai dengan nanti kamu akan membelah Laut Merah, Musa. Enggak gitu, cuma ditanya apa yang ada pada tanganmu, tongkat. Nah cuma dengan tongkat itu ternyata dia melakukan banyak mujizat buat bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah yang saya mau bilang gini, kamu mungkin hanya punya kemampuan membuat lagu sekarang. That's good, rekam dengan alat seadanya, tulis liriknya, catat chordnya, ajarin ke teman-teman yang lain buat nyanyiin. Ya. Abis itu kalau misalnya kamu punya kemampuan apa, misalnya kamu udah punya equipmentnya, udah punya laptop yang mungkin sederhana aja, Coba bikin rekam. beatnya di situ, coba rekam ke situ. Kalaupun belum bisa, yuk patungan sama teman-teman tim worship yang lain, yuk kita sewa studio yuk biar kita bisa bikin yang bagus. Habis itu yuk kita patungan lagi yuk buat mixing, yuk patungan lagi buat mastering, yuk bikin video klipnya. Ya. Yang bisa tayang di PJR TV. Why not? Dan Why paling not? keren kalau spirit led. Jadi misalkan kita sering banget kayak kadang-kadang tiba-tiba Tuhan tuh kayak kasih gambar ada lirik lagu, lirik dari firman Tuhan, atau misalkan bahkan nadanya gitu. Jadi itu buru-buru deh. Kita kan punya, semua pasti punya handphone ya. Ya, smartphone kan. Direkam, lalu nanti kalau misalkan mau berdiskusi sama tim, bahkan kalau mau berdiskusi sama leader worshipnya, worship pastornya, bahkan gembalanya, biar tahu jelasin dulu ini lagunya mengenai ini loh, Ya. gitu. Jadi pemahamannya sama, Benar. selaras dengan firman Tuhan dan lain-lain gitu. Ya itu, tapi kalau udah dengar sesuatu coba cepet-cepet rekam Iya. sih kalau saran aku ya. Betul. Dan kalau kita bahkan di gereja kita ya di City Freedom kita dengan sengaja workshop. Ya, Kita betul. dengan sengaja kumpul gitu. Jadi Ya. teman-teman yang punya kemampuan menulis lagu, kita workshop dengan sengaja kumpul. Kita kasih satu tema, lagunya ini nih kita pengen bahas tentang ini. Habis itu kita mulai coba creating ideas. Misalnya main gitar dulu, lalu tiba-tiba ada yang masuk. Oh,
lucu nih dijadiin verse, oh lucu nih di bagian buat pre-chorus, nanti ada chorusnya. Akhirnya jadi satu buah lagu, dan kita beberapa lagu yang kita rilis memang hasil dari workshop, memang dengan sengaja kita berkumpul nyiptain lagu. Itu juga sangat bisa pola-pola seperti itu. Jadi collaborate gitu, makin kalian berkolaborasi itu juga makin menjadi sesuatu yang kalian juga milikin sama-sama. Lalu biasanya stepnya kita juga suka ini ya, lirik check ya. Kita suka kasih ke para leaders, ke para pastors mereka untuk baca. Gimana nih liriknya? Oke nggak? Sesuai nggak dengan pemahaman kita? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Selaras apa nggak? Lalu visi kita ada nggak di sini gitu? Jadi hal-hal seperti itu sangat bisa gitu. Step by stepnya seperti itu. Betul. Sing a new song, ya kan? Dibilangnya sing a new song. Mazmur 33 ayat 3. Oke, next. Next, tangan ajaib. Kita punya lagu Kaban Pijar TV ya. Pijar TV tuh bisa ini loh, menayangkan. Kamu bisa semakin berpijar. Pijar TV. Oke, gerejaku menerapkan peraturan yang ketat buat Kak buat tim PW untuk tampil di panggung lah. Minggu. Tampil di panggung hari Minggu. Kita harus ikut doa subuh, pemuritan dan lain-lain, memang harus ribet itu ya, Kak. Ya. Tapi kalau pemuritan sebentar. loh, by the way. Saya benerin dulu. Saya harus benerin kata-katanya. Tampil di panggung. No, kita bukan tampil di panggung. Kita sedang menyembah di mimbar. Kita lagi bawa persembahan buat Tuhan di mimbar. Nah, mindset ini penting supaya ketika nanti kalian cek, teman-teman tim PW kalian semua punya mindset yang sama nggak? Kenapa sih kita harus doa subuh misalnya? Ada gereja yang memperlakukan doa subuh gitu. Ada yang mungkin latihan pagi banget gitu, udah harus datang, udah harus doa segala macam. Harus pemuritan. Karena gini, yang mau dicek karakter kamu. Kamu beneran mau melayani Tuhan atau emang cuma pengen main musik aja? Atau mau tampil? Karena kalau ya kan bisa aja kamu cuma pengen tampil di panggung biar orang lihat, wih kerennya main gitarnya, wih kerennya main bassnya, kerennya main drumnya, jago nyanyinya. Tapi gini poinnya, hatimu dicek dulu, karaktermu dibenerin gitu. Itu sebabnya ada pemuritan. Kenapa? Dimuridkan tuh penting banget loh. Supaya ketika kita melayani, ketika kita worship, we know why we worship. Why we do what we do. Kenapa lo worship? Worship tuh nggak sama dengan cuma nyanyi lagu biasa. Kalau cuma nyanyi lagu biasa di kafe juga banyak ya kan. Kamu pergi ke pinggir jalan di sini banyak pengamen yang sekarang udah keren-keren banget suaranya. Is that worship? Enggak. Worship itu harus punya pemahaman, harus ada pengertian, harus ada intensinya. Itu sebabnya perlu dimuridkan. Supaya kalian ketika melayani nggak cuma sekedar nyanyi. When you sing, kamu datang dari hati yang mengerti dan punya rasa syukur, a grateful heart gitu. Attitude-nya memang dari awal gue mau ngucapin terima kasih sama Tuhan gue. Jadi bukan buat panggung gitu. Itu kadang-kadang yang memang harus diterapkan karakter check gitu. Supaya kalian nggak cuma mau tampil. Ini kan bukan panggung. Ya, jadi di saat kamu menyembah, kamu juga ngerti menyembah dengan roh dan kebenaran. Yes. Definisi itu aja kamu perlu ngerti juga gitu. Kenapa roh dan kebenaran? Iya, makanya perlu pemuritan kan. Mungkin dari awal yang mungkin kalau kita cuma ngomong, iya dengan roh dan kebenaran. Apa? Yang dimaksud dengan roh dan kebenaran itu apa? Pemuritan. Itu sebabnya perlu pemuritan. Tuhan lebih rindu karakter kamu diubahkan untuk selaras dengan firman Tuhan daripada pelayanan kamu banyak. Betul. Belum tentu karakter kamu jadi bagus gitu ya. Betul. Tapi Tuhan lebih rindu sih sama perubahan karakter kamu yang selaras. Dan gini, kalau misalnya kamu merasa terlalu ribet gitu, ya udah worship aja di kamar. Nggak apa-apa kan? Nggak usah di panggung. Nggak harus ditonton gitu. Kan? Nggak harus ditonton. Kalau memang hatimu menyembah, di kamar aja sendirian. Tuhan malah lebih intimate sama kamu gitu. Dan kita juga harus mengasah apakah kamu mau komitmen. Gitu. Kadang kita cuma mau suka tampilnya, suka ini, tapi nggak mau berkomitmen gitu. Karena padahal kan firman Tuhan juga yang, saya juga lupa nih firman Tuhannya, yang dia bilang, ini ada firman Tuhan yang bilang, sebentar. Nggak usah dikat. Kita udah nemu nih ayatnya nih ya. Sorry banget nih. Apa saya kesempatan itu. Matius 10 ayat 37 di situ kan nih orang bacanya gini kan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini bukan mengenai soal berantem sama ibu bapak lo. Bukan. Itu bukan kita disuruh rebel keluar dari rumah. No. Ini tuh ayat ini lagi berbicara mengenai komitmen. Yes. Komitmen itu artinya gini, berarti percaya dengan rencana Tuhan gitu loh. Yep. Nah, kadang kita tuh selalu lebih percaya sama rencana kita sendiri, makanya agenda kita sendiri. Betul, jadi kita suka nggak mau berkomitmen karena takut ini benar nggak ya? Ini Tuhan maunya begini nggak ya? Kayak misalkan kita udah tahu nih, oke visinya gini, di tengah jalan kita melenceng dikit karena kita udah sesuatu yang bikin kita nggak percaya, goyang, ada mungkin lagi ada badai, itu kan kita ngomongin tentang komitmen. Nah di situ komitmen itu bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jadi penting sih komitmen itu
penting Yes. banget. Jadi Ngap, ngap, ngap. again ya, bukan tampil di panggung, tapi kita sedang menyembah di mimbar. Karakter check. Karakter cek. Karakter check. Udah ya? Ada Apa lagi nggak lagi? pertanyaan? Nggak. Atau udah? Satu lagi. Oh, satu pertanyaan lagi? Bisa. Bisa dong. By the way, jaket kamu bagus. Jaket aku bagus. Bisa dicek nanti dicek. Lah, nggak ada. Oh, nggak. Habis apa? Bagaimana pendapat kakak tentang prophetic dance, prophetic painting, penglihatan dan nubuatan yang terjadi waktu PW di gereja lagi diadakan? Gimana membedakan ini perasaan atau memang Roh Kudus sedang bekerja? Berarti ini harus, pentingnya pemuritan. Spirit led, spirit Soul. driven, spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Ada yang tahu nggak ini bagaimana cara bekerjanya? Ada. Kalau aku selalu bilang ada katup. Boleh Pak Beri jelasin? Kamu aja kan, kamu yang udah jelasin. Silakan. Jadi masalahnya tuh gini. Kadang kita ini ngomongin perasaan dulu ya. Nanti baru balik lagi ke. Perasaanku padamu. Iya. Jadi kalau kita ngomongin perasaan itu memang ada. Ya, itu tapi hanya indikator. Itu kayak kita bisa cek apa yang salah nih. Pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. That's why we need renew our mind with His words gitu. Biar kita tidak di-lead sama perasaan kita. Ya. Oke? Nah, jadi kalau susah nih harus digambar, Say. Nanti bisa nggak sih digambar di sini? Kayak ikutin tangan aku, Digambar, bisa kan? ikutin tangan ya. Jadi ini kan ada kayak Editor boleh. tugasmu Sat. berat kali ini. Kan di sebelah sini misalkan soul. Nah, kan ini gitu saya. Iya. Ada kertas. Aku bantuin. Kan, Kan? nah, memanjang, Say. Oke, iya. Gini kan. Nah, di sini sisi yang kiri jadi dibagi 3 ruangan. Nah, di setiap ruangan ini di sini ada katup. Ya. Mohon maaf kayak acara kimia. Iya. Ya, ada katup ini Inkubator. soul. Oh, salah. Soul di sini Di sini soul, di di sini soul, di sini body, di sini spirit. Oh, ya udah Iya dong. ini spirit deh, Iya ya kan? benar-benar. Bener kan? Lebih enak Spirit kan? gitu kan. Spirit. Di sini spirit, ini ada setiap ini ruangan tuh ada katupnya. Ya. Bagaimana kita bisa membuka katup itu biar aliran spirit ini mempengaruhi mind lalu ke body kita. Makanya Betul. ada yang namanya revival healing dan lain-lain. Itu kan karena kita membuka pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, lalu kita mengaktifkan Pikiran dan perasaan itu kan ada di jiwa. Betul. Kita harus aktifin supaya selaras sama Roh Kudus. Betul. Gitu. Nah, bagaimana sih untuk aliran dari Holy Spirit itu yang mendominasikan kehidupan kita? Yaitu katup-katup itu harus dibuka. Betul. Jangan malah dari jiwa yang mempengaruhi keseluruhannya, Ya, gitu loh. harus roh yang Nah, selalu. katup itu dibuka dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Betul. Pikiran ini akan dipengaruhi oleh firman Tuhan gitu. Gitu. Kalau udah kayak gitu Tapi kita harus akan. digambar nih, jujur. Bener-bener. Ya nanti. Tolong aja. ya. Tapi yang basically gini, kalau kita ditanya membedakannya gimana? Nah, iya. Ya masih gini, waktu kita bicara tentang sebuah tindakan yang datangnya dari roh, dari spirit driven, itu pasti membawa kebaikan buat banyak orang, membawa dampak buat banyak orang. Banyak orang yang akan kena dampaknya, bukan cuma kita aja, bukan cuma kita yang seneng ngelakuin ini gitu, tapi itu akan, karena Roh Kudus tuh selalu bekerja buat people, buat banyak orang, bukan hanya buat satu orang gitu. Ya bisa aja buat satu orang gitu, cuma maksudnya kita yang melakukan itu bukan hanya karena dasar seneng, gue pengen gitu, bukan, tapi Roh Kudus selalu bekerja dengan cara yang membuat semua orang bisa merasakan dampak dari situ. Nah, kalau kita balik ke pertanyaan tadi tentang prophetic dance dan prophetic painting, gini, setiap orang worship itu bukan hanya musik gitu. Setiap orang bisa worship dengan caranya sendiri. Betul. Misalnya orang mau dance gitu, dan dia memang dengan dia melalui dia dance, dia bisa menggambarkan cintanya buat Tuhan, dia bisa mengekspresikan rasa sayangnya buat Tuhan. Why not just do it gitu. Lalu ada orang yang memang melukis. Saya kenal beberapa teman-teman yang bahkan dia kerjanya sebenarnya kerja desain yang gak ada hubungannya sama rohani. Dia kerja desain, sebelum dia ngerjain sebuah desain aja dia berdoa dulu, dia baca Alkitab dulu, lalu semua ada dasar ayatnya gitu. Dia bisa jelasin ini dasar ayatnya ini, kenapa gue gambar kayak gini, kenapa garisnya seperti ini, kenapa warnanya ini. Jadi banyak orang dengan berbagai macam latar belakang seni bisa mengekspresikan dirinya gitu. Itu adalah part of their worship gitu. Dan apapun yang dia kerjakan, kalau 1 ayat 23 bilang apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kan adalah bentuk worship juga. Jadi dengan dia prophetic dance, dengan dia prophetic painting, that's his way. Itu caranya dia untuk, it's their way gitu, untuk mengekspresikan cinta kasihnya buat
Tuhan gitu. Dan kalau kita bicara misalnya nubuatan atau segala macam, again kan nubuatan itu pasti sesuatu Harus yang laras, damai ya. sejahtera dan sesuai dengan firman Tuhan. Nubuatan selalu membangun. Ya, Selalu betul. membangun, selalu memberikan yang terbaik gitu buat orang supaya terbangun, supaya mereka mengerti visi apa yang Tuhan siapin buat mereka masing-masing gitu. Jadi penting banget itu yang namanya, nah ini perasaan dan memang Roh Kudus sedang bekerja, itu gimana sih bedainnya? Pertama, kamu harus tahu dulu karakter Roh Kudus seperti Betul. apa juga. Kamu harus ngerti Roh Kudus itu seperti apa. Kita Ya. nggak bisa membedakan kalau kita nggak kenal. Kita jangan sampai kita membuat definisi sendiri. Makanya perlu banget ginosko, kenal dengan intim. Betul. Gitu. Betul. Jadi penting banget. Balik lagi, perlu pemuritan. Ya kan? Dan akhirnya ketika kita melakukan itu, kita sadar bahwa kita tidak didriven oleh perasaan, tapi spirit driven atau Roh Kudus yang bekerja. Betul. Semoga bisa menjawab ya. Yang penting apapun yang kalian lakukan, jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang legalistik gitu. Harus ada. Kalau nggak ada nanti Tuhan nggak kerja. Nggak harus Pokoknya kayak selaras gitu. sama firman Tuhan. Selaras That's dengan it. firman Tuhan. Balik lagi, basicnya harus from Bible. Yes. Udah? Udah kali ya. 4 pertanyaan guys, sorry guys. Sudah Oke, ada 4 tapi pertanyaan. sebelum kita sudahi episode ini seperti biasa. Akan ada. Ini akan ada berbeda dikit. Oh wow, wah. Yes. Ini Wow, tangan ajaib. Tangan ajaib. Minyak banget, gue takut lempar ke sana. Oke. Wow. Jadi ini giveaway ini agak berbeda. Ini kan untuk mereka Bukan yang ngirim merchandise pertanyaan ya. dari pijarnya, ya. Ini untuk mereka yang ngirim pertanyaan. Iya, sayang. Ini jadi beberapa pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan ini dan berkesempatan membantu ini ada yayasan Yayasan The Indonesian Kanker Pediatric Cancer, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi ini hasil dari anak-anak yang di yayasan kankernya itu dijadiin ada tote bag sama, boleh dikeluarin ya? Boleh. Ada bantal. Mau banget. Gemes. Dan sebenarnya ini juga bisa dibeli ya di e-commerce, bisa mungkin linknya akan dikasih di bawah Ini linknya. sini atau di atas. Ini juga. Oke. Nah, sempat kasihan ya. Jadi kalian setelah kalian kasih pertanyaan itu berkesempatan juga berarti membantu anak-anak di Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu. Jadi kirimkan pertanyaanmu Yes. supaya selain kamu dapat ini, kamu juga membantu. Bagus banget loh, ini serius. Ini bagus banget dan unik sekali. Ini mah udah pasti HM langsung di sini. Enggak lah, enggak. Nanti aku akan beli juga di e-commerce. Ya karena kan kalau kita sudah diberkati, kita harus memberkati. Oh, haleluya. Ya, oke. Thank you banget semua yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kirim When the beberapa- Music Dan Fades. harus kirim banyak Harus kirim pertanyaan. pertanyaan ya supaya kalian berkesempatan dapat giveaway Yes. dan bisa membantu ini juga ya. Sampai kita ketemu di episode berikutnya dari When the Music Fades. Saya Biluk Mahua. Cerita. Signing out. God bless you. Bye. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.